Hai teman-teman, kembali lagi di channel kami AE Visual. Oke, di video kali ini kami akan membahas mengenai tips seleksi objek dengan cepat. Nah, di video kali ini kami akan membahas tips Adobe Photoshop, yaitu seleksi dengan cepat. Kalau biasanya teman-teman seleksi menggunakan pen tool butuh waktu yang lama, sekarang kita punya tips bagaimana cara seleksi itu nggak pakai lama. Langsung aja kita ke Adobe Photoshopnya. Oke, di sini sudah ada 5 file yang akan kita gunakan. 4 file untuk seleksi dan 1 file background. Nah, langsung aja kita drop. Oke, ini dia foto pertama kita. Bisa kita lihat di sini ada detail rambut yang harus kita isi nantinya. Ini langsung saja kita seleksi. Biasanya kita seleksi menggunakan pen tool, ya. Kasih poin di sini, kemudian di sini. Saya ikuti lekuk dari objeknya. Kasih lagi di sini. Ya, lumayan lama dan membutuhkan sebuah kesabaran mengikuti objek, apalagi yang akan kita seleksi itu sampai ke sini, ya. Lanjutkan. Dan nanti sampai di sini kita akan mengabaikan detail rambut dan kita bakal mengekstrak lagi rambutnya. Itu kalau kita menggunakan Adobe Photoshop CS3. Nah, kalau kita menggunakan CC 2019, ada sebuah fitur yang telah dirilis oleh Adobe yang sangat memudahkan kita. Kita klik select, kita klik subject. Tunggu beberapa saat dan cara seleksinya sudah selesai. Coba kita masking. Yap, ini dia. Objeknya sudah terseleksi. Namun di sini masih ada beberapa bagian ya yang harus kita rapikan. Dan juga detail rambut yang masih terbawa backgroundnya. Oke, di sini kita bisa rapikan menggunakan select and mask. Di sini ya. Kalau propertiesnya belum muncul, teman-teman bisa buka window, kemudian klik properties. Akan muncul di sini. Kita langsung saja ke select and mask. Yap. Sudah lihat ya, di sini masih ada beberapa hasil seleksi yang masih acak adul dan detail rambut yang masih membawa background ya. Oke, langsung kita di sini akan membagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama itu untuk membersihkan hasil seleksi yang di bagian global seperti di sini ya. Dan tahap yang kedua itu adalah refine edge untuk mendapatkan detail rambut atau memisahkan bagian rambut dengan background. Ya, pertama kita langsung saja tahap yang pertama, ya, radiusnya kita coba kasih. Ini radius nih teman-teman bisa lihat ya perubahannya seperti apa jika radiusnya diperbesar dan diperkecil. Kita coba menggunakan radius 4 di sini. Teman-teman bisa lihat. Untuk melihat hasil perubahannya bisa tekan ini ya, show original, atau teman-teman bisa tekan tombol P pada keyboard. Oke, ini radiusnya sudah. Kita coba smoothnya. Smooth ini untuk melembutkan ya bagian tepian. Oke, kita berikan smooth di 14, cocok lah ya. Oke,
mungkin 15 cukup. Oke, terlihat rapi. Kita lihat perbedaannya. Ini cukup ya, tidak perlu lagi perubahan di filter, di kontras ataupun di shift edge. Oke, kita klik OK dulu. Oke, kita lanjut membuat detail bagian rambut menggunakan refine edge untuk di bagian rambut. Kembali masuk ke select and mask. Jadi di sini langsung ya kita pusir bagian rambut menggunakan refine edge ini ya. Oke, kemudian klik OK. Nah, hasilnya background dan objek sudah kita pisahkan. Hasilnya pun memiliki detail yang baik. Coba kita pindahkan dulu ke background yang sudah kita persiapkan tadi. Bisa kita drag and drop. Oke. Nah, ada tips tambahan ya buat teman-teman yang biasa memindahkan beberapa foto itu menggunakan drag and drop. Teman-teman juga sekarang menggunakan CC 2019 itu bisa copy paste. Jadi tinggal tekan Ctrl C. Kemudian teman-teman masuk ke background yang ingin dipindahkan. Tinggal tekan Ctrl V atau Command V ya bagi teman-teman yang menggunakan MacBook. Nah, ini dia. Oke, ini foto yang pertama. Kita menggunakan select subject dan merapikannya menggunakan select and mask. Kita masuk ke foto yang kedua. Ini dia foto yang kedua. Kita langsung saja select and subject. Oke, seleksinya sudah muncul. Kembali kita masking ya. Sama seperti yang tadi, kita masuk ke select and mask. Oke, di sini layar ini bisa kita kembali hitam full supaya bisa melihat perbedaannya. Oke, di sini kita juga butuh detail rambut, detail di bagian jenggotnya, dan ini dia masih beramat kasar hasil seleksinya. Oke, kita coba ya. Kalau tadi kita menggunakan radius 4, kita coba start dari 4. Sudah ada terjadi perubahan. Sudah, tapi masih ada ini ya. Ada oke, ini udah cukup. 17 cukup. Kelebihan kayaknya 17 karena masih ada detail ya, ini bagian detail background yang terbawah. Kita turunkan 10. Oke, kita klik OK dulu sebelum kita memberikan detail pada rambut. Masuk lagi select and mask. Kita gunakan refine edge ya. Kalau kecil kita besarkan dulu. Oke, silakan kita mulai. Oke, sudah terlihat bagus. Sekarang kita lihat bagian kecil-kecil di sini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Bisa lihat ada bagian background juga yang masih terbawah. Di sini kita bisa menggunakan brush tool ya. Brush toolnya fungsinya untuk memunculkan dan menghapus background sama seperti masking. Kita klik seperti ini, akan muncul background yang tadi yang kita sudah seleksi. Ya, jadi ini bisa kita hapus, kita menggunakan ALT atau teman-teman bisa klik
minus ini kita kecilkan dulu. Oke, selesai. Kita coba klik OK dulu. Yap, detail rambutnya sudah kita dapatkan. Hasil seleksinya juga sudah rapi. Coba kita pindahkan dulu ke background yang sudah kita siapkan tadi. Seperti tadi ya, Ctrl C atau Command C. Kemudian tinggal pastekan saja di sini, Ctrl V atau Command V. Ya, ini dia. Bang, geser dulu bang. Oke, ini dia. So, kita lihat detail rambutnya kita dapatkan tanpa membawa background yang tadi ya. Ini juga di bagian jenggotnya terlihat sangat baik, dan bagian baju tidak ada yang terpotong. Oke, itu dia seleksi kedua ya. Foto yang kedua kita menggunakan brush dan refine edge tadi. Oke, kita masuk langsung ke foto yang ketiga. Ya, ini dia foto yang ketiga tadi. Cuman ini berbeda dengan foto-foto yang sebelumnya karena background dan objek itu lebih besar backgroundnya dibanding objek. Kita coba apakah select subjek ini bisa berfungsi dengan baik. Oke, lumayan bisa menyeleksi 80% ya dari objek yang kita inginkan. Di sini akan kita rapikan. Kita hapus dulu yang ini menggunakan rectangular marquee tool dan minuskan. Untuk melanjutkan seleksi di sini kita menggunakan quick selection tool. Quick selection tool ini punya sifat akan seleksi bagian yang warna yang sama ya. Jadi ketika kita klik di bagian kulit, dia akan otomatis seleksi warna yang sesuai dengan kulit yang di dekatnya. Oke, seperti ini. Ini juga. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, ini dia. Ya, kejadian ya. Ketika kita klik di bagian sini, karena bagian warna sepatu ini hampir sama dengan warna backgroundnya, otomatis backgroundnya juga ikut terseleksi. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Kita lanjut. Di sini tali sepatu yang sebelah sini tidak kita ambil ya, karena nah tidak kejadiannya. Kalau kita coba untuk ambil menggunakan quick selection tool, ini kita Ctrl Z dulu. Yang ini kita hapus ya, teman-teman bisa menggunakan ini atau klik Alt aja pada keyboard. Oke, kita coba masukin dulu. Kita masukin. Oke, sekitar 80% pengerjaan seleksi kita terbantu ya di sini ya. Dan juga toppingnya oke, walaupun besar-besar itu. Ya, kita lanjut ke select and mask. Kita gunakan global dulu ya. Kita kasih radius dulu sedikit. Kita cek. Mereka perubahannya oke ya, mulai terapikan ya. Kemudian kita kasih smooth dikit. Oke, hasil seleksi kita sudah rapi. Kita cek perbedaannya. Nah, di sini masih terlihat bagian rambut ya, tidak ada detail, terlihat botak.
Oke, kita okekan dulu. Kita coba menggunakan refine edge untuk memberikan detail pada rambut. Apakah bisa? Oke, bisa dilihat ya, di sini sudah terlihat detail pada rambut. Jadi rambutnya tidak terlihat botak lagi. Oke, kita okekan dulu. Ini dia, coba kita pindahkan ke background. Permisi dulu Om. Oke, ini dia. Nah, ini dia hasil seleksi foto kita yang ketiga. Tidak memakan waktu lama dibandingkan kita menggunakan pen tool ya. Jadi di sini tutorial mengenai seleksi menggunakan subjek telah selesai. Nah, gimana? Gampang kan? Nggak pakai lama. Itu aja. Thank you for your attention. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye-bye.